حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Ibnul Hakam ataupun yang lain-lain, doanya tidak dikabulkan dalam suatu kejadian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi Al-Aqidatil Wasithiyah, wa qauluhu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha penuh berkah nama Rabbmu itu yang memiliki al-jalal yaitu keagungan, wal ikram kemuliaan. Ini makna secara singkatnya. Baik. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu tabarak ay ta'azam. Sebagian mufassirun mengatakan ta'ala. Kalau Ibnul Qayyim ya rahimahullah mengatakan adalah tabarak yaitu maha penuh berkah. Yaitu terus-menerus dia itu bertambah keberkahannya pada zatnya dan seterusnya. Baik. Qal wa huwa fi'lun madin la yatasarraf. Dia adalah fi'il madhi yang dia tidak memiliki saraf, yaitu tidak memiliki apa? Fi'il mudhari'nya ataupun fi'il amrnya, tidak ada itu. Mabni. Dia bukan mabni. Sih namanya fi'il madhi memang dia mabni, cuma maksudnya adalah memang dia tidak mengalami Perubahan. saraf. Dalam artian tidak ada fi'il mudhari'nya. Tayyib, wa huwa khasun billahi subhanahu wa ta'ala. Ini khusus untuk Allah. Tabaraka memang khusus untuk Allah. Makanya salah sebagian orang Yaman yang ketika mendoakan keberkahan mengatakan tabarakallah. Itu bukan doa, itu sedang apa? Memuji Allah. Sementara yang diinginkan adalah dia ingin memuji kawannya itu atas prestasi dia, atau barangkali kereta dia yang baru dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah. Yang betul adalah Allahumma barik atau barakallahu fik atau yang semacam itu. Baik. Wal barakah lughatan an-nama'u waz-ziyadah. Baik. Tak boleh. Keberkahan itu secara bahasa adalah pertumbuhan dan pertambahan. Nama yaitu semakin tinggi kalau tanaman. Ziyadah yaitu bertambah. Wat tabrik mengatakan bar yaitu baraka yubariku, dia adalah ad-du'a bidzalik, doa untuk mendatangkan keberkahan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, al-barakatu nau'an. Keberkahan ada dua macam. Ahaduhuma barakatun hiya fi'luh. Barakah yang menjadi perbuatan Allah. Ya, ini masdar, kembali ke perbuatan Allah. Allah yubarik dan sebagainya itu. Wa ja'alani mubarakan misalkan. Taib wal fi'lu minha, fi'il dari masdar tadi adalah baraka. Baraka yubariku. Wal maf'ulu biha mubarakun. Maf'ulnya adalah mubarak bukan mabruk. Kalau mabruk ini adalah apa? Dia diduduki onta. Ini malah celaka. Apalagi banyak di orang Yaman itu kalau orang menikah langsung didoakan alfu mabruk. Satu aja sudah mati kamu. Apalagi 1000 onta menduduki engkau. Salah doa. Bukan mabruk tapi mubarak. Mubarak. Qal wa huwa ma ju'ila fiha dzalik, yaitu sesuatu benda atau suatu objek yang dijadikan di dalamnya itu ada keberkahan. Fakana mubarakan, maka jadilah dia itu diberkahi. Bija'lihi subhanah, karena Allah yang menjadikan dia itu diberkahi, bukan karena kehebatan zat dia sendiri, tapi Allah yang memberikan. Wasani, barakah yang kedua, barakatun tudhafu ilaihi idhafatar rahmah wal izzah wal fi'il. Yaitu dia kembali kepada sifat keberkahan yang dinisbatkan kepada Allah, seperti penisbatan rahmat kepada Allah, rahmatullah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Juga al-izzah, wa izzati wa jalali wa kibriyai la ukhrijanna minan nar man qala la ilaha illallah. Kembali kepada sifat. Yang pertama adalah fi'il. Thayyib. Wal fi'lu minha tabarak. Fi'ilnya adalah tabaraka tadi. Walihada la yuqalu li ghairihi dzalik. Karena itulah tidak boleh lafaz tabarak itu diberikan atau dikatakan untuk orang lain, untuk yang lain, tapi untuk Allah saja. Wala yasluhu illa lahu subhanah. Tidak layak ini kecuali untuk Allah subhanah.
fahuwal mutabarik, dia itulah yang mutabarik, yaitu terus menerus dia itu memiliki berkah. Wa rasuluhu mubarak, rasulnya adalah diberkahi. Jadi maknanya lain mutabarik dengan mubarak. Kama qala al-Masih, seperti ucapan al-Masih, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan saya ini diberkahi dimanapun saya berada. Keberkahan yang luar biasa, mengusap orang yang akmah langsung matanya sehat kembali. Padahal akmah ini adalah yang sejak bayi dia itu buta, bukan pernah melihat. Kalau pernah melihat kemudian buta, boleh lihat lagi, ini sudah hebat. Apalagi belum pernah melihat, itu pun boleh untuk disembuhkan. Demikian pula abros, orang yang kena penyakit belang, diusap oleh Nabi Isa, kulitnya langsung sembuh. Bahkan beliau membuat burung dari tanah liat, kemudian ditiup langsung hidup dan menjadi makhluk hidup betulan. Itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Karena Nabi Isa tidak mengatakan sayalah pencipta ini dan sayalah yang layak untuk disembah, tidak. Tapi beliau mendakwahkan agar orang-orang beribadah pada Allah, dan ini bukti kebenaran Allah. Allah menjadikan saya mampu melakukan ini. Beliau sendiri tidak mampu, tetapi Allah yang menjadikan mampu. Tayyib. Wa amma sifatuhu subhanahu wa ta'ala, adapun sifat Allah subhanahu wa ta'ala tabarak fa mukhtassatun bihi subhanah, ini khusus untuk Allah, yaitu dia adalah penuh berkah. Kalau Nabi Isa istilahnya diberkahi. Kama atlaqaha ala nafsihi, sebagaimana Allah telah menyebutkan itu untuk dirinya sendiri. Ini harus bukan menjadi samseng. Dan Nabi Muhammad SAW beliau juga makhluk yang penuh berkah. Sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih, itu dari siapa? Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat kekurangan air, maka Rasulullah minta didatangkan sisa-sisa air. Kemudian tangan beliau masukkan ke dalam bejana tersebut. Kemudian menyuruh semua orang yang berjumlah sekian puluh itu atau sekian ratus itu untuk berwudu dan mengambil minum darinya. Ternyata semuanya mendapatkan air dan cukup. Rasulullah mengatakan, halumu ila hadal ma'il mubarak, kemarilah kalian kepada air yang diberkahi ini. Wal barakatu minallah, dan keberkahan itu adalah dari Allah. Beliau tetap di samping menyebutkan mukjizat, beliau mengingatkan agar orang tidak ghulu, dan mengingatkan agar orang itu mencari berkah adalah kepada Allah. Tayyib. Dan juga dalam hadis yang lain, ada orang yang kemasukan jin, kemasukan setan, Rasulullah langsung memukul belakang dia, mengatakan, ukhruj ya adu Allah, inni Rasulullah, keluar wahai musuh Allah, aku adalah utusan Allah. Langsung setannya keluar. Itu keberkahan. Nah, termasuk yang mendapatkan itu dari pembela Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Imam Ahmad. Ma'ruf di dalam kisah beliau itu ada orang gila di Baghdad kalau tidak salah. Kemudian Kemudian dilaporkan kepada Imam Ahmad karena jinnya ini degil. Maka sementara Imam Ahmad sibuk dengan hadis, sibuk dengan fikih, maka beliau menyuruh orang ini ambil slipper saya, sampaikan kepada jin itu bahwasanya Abu Abdillah hamba Allah meminta kepada dia untuk keluar karena Allah. Maka slipernya dibawa ke hadapan orang gila itu. Kemudian orang ini mengatakan, Abu Abdillah hamba Allah, beliau meminta kepadamu untuk keluar dari orang ini karena Allah. Maka dia mengatakan, Abu Abdillah taat kepada Allah, maka saya taat dengan permintaan beliau. Langsung keluar. Ini Imam Ahmad. Nah, kemudian ternyata setelah Imam Ahmad meninggal, ada orang yang mengalami itu lagi. Maka orang yang setelahnya, kalau tidak salah disebutkan namanya adalah Muhammad Al-Marwazi. Dia sebagai qadhi, sebagai hakim di situ. Diberitahu ada case ini, dia ingat apa yang dilakukan Imam Ahmad. Langsung dia nyuruh orang ini, ambil slipper saya, sampaikan bahwasanya lupa nama kunyahnya, Abu Abdurrahman ataukah Abu Abdillah juga, meminta untuk engkau keluar karena Allah. Maka begitu jinnya dikasih gitu, dia mengatakan, dulu saya yang masuk ke orang dan Abu Abdillah Ahmad bin Hambal minta saya keluar karena Allah. Beliau taat pada Allah, maka saya pun keluar. Nah, yang sekarang saya tidak mau taat katanya. Allahul musta'an. Saya di sini adalah berkah lain-lain. Menunjukkan kadi itu tak taat juga. Tapi kita boleh bercakap dengan jin. Macam orang sekarang buat kan, keluar.
Boleh, istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh sekian banyak para mu'alijin, yaitu apa itu tarsil fil kalam. Banyak bertanya, engkau dari mana, apa yang engkau inginkan, bagaimana kisahmu, berpanjang-panjang, enggak usah. Umur kita terlalu pendek untuk itu. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat yang benar, selesai, keluar. Kalau enggak ya, kita akan bacakan Al-Qur'an kepadamu. Karena kita memang dengar sendiri, kadang 2 jam, 3 jam. Untuk apa berpanjang-panjang debat sana sini, pusing-pusing, buang waktu. Itu yang tidak diperintahkan oleh para masyayikh. Baik. Qal intaha mulakhasan minal bada'i'. Selesai dari bada'i' dengan diringkas. Ini Bada'i'ul Fawaid yang kedua, muka surat 410 sampai 411. Kembali ke matanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa qauluhu ta'ala fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Maka sembahlah Allah dan bersabarlah engkau kepada untuk beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada yang setara dengan dia? Samiyan, yaitu musamiyan, yang setara, sehingga engkau memilih ibadah pada yang lain. Tayyib. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala fa'budhu ay afridhu bil ibadah, yaitu tunggalkan dia di dalam peribadatan. Wala ta'budu ma'ahu ghairah, jangan engkau menyembah bersamanya sesuatu yang lain. Wa hadza amrun bi ifradihi subhanahu bil ibadah. Ini adalah perintah untuk kita menunggalkan Allah Subhanahu di dalam peribadatan. Wa yatadammanu an-nahya an ibadati ma siwah, dan dia mengandung larangan dari peribadatan kepada selain Allah. Wa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala hiya a'zamu wajib. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban yang paling agung, dan dalil masalah ini banyak. Hadis Mu'adz dan yang lain-lain. Wal isyraku bihi huwa a'zamu muharramin 'alal itlaq. Dan menyekutukan Allah itu adalah keharaman yang paling besar secara mutlak. Wal ibadatu lughatan adzul. Peribadatan secara bahasa adalah penghinaan diri, yaitu kehinaan. Yuqal tariqun mu'abbad idza kana mudallala. Tariqun mu'abbad yaitu jalan yang dihinakan. Idza wati'athul aqdam, apabila dia diinjak-injak oleh telapak kaki. Kama qala syair, seperti ucapan syair, tubari itaqan najiyatin wa at'abat wadifan fauqa maurin mu'abbadi. Ini bahasa yang sangat aneh. Istilahnya untuk ukuran kebiasaan kita. Tubari itu adalah engkau mengajak berlomba, perlombaan. Mubarah itu secara mudahnya hanya saja boleh jadi yang diinginkan bukan perlombaan, tapi tubari adalah tu'arid, yaitu engkau menentang. Menentang siapa? Itaqon disebutkan di dalam syarahnya adalah an-nauqul kiram, yaitu onta yang mulia. Najiyatin, najiyat itu kalau secara bahasa adalah yang berbisik-bisik, tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan sebagaimana disebutkan di dalam syarah adab adalah apa? As-sari'at, yaitu onta-onta yang sangat cepat. Wa at'abat wadifan, yaitu onta ini sampai membuat sehingga dia itu membuat penat. Fauqa maurin itu adalah jalan. Maur seringnya adalah apa? Gelombang, atau gelombang, tetapi bukan gelombang tapi apa? Yaitu pergolakan. Sementara yang diingat di sini maur adalah thoriq, yaitu jalan. Mu'abbad, yaitu jalan yang memang sudah sering dilewati dan diinjak-injak. Yang diinginkan adalah ini, maurin mu'abbad. Maksudnya adalah bagaimana engkau yaitu mengajak bertentangan atau berlomba atau beradu kelajuan dengan onta-onta yang cepat semacam ini, onta-onta yang bagus dan cepat, yang mampu untuk mengalahkan lawan-lawannya itu di jalan yang dia itu sendiri memang jalannya sudah rata, jelas kecepatan dia jauh lebih tinggi lagi. Baik. Dan ini disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau yang pertama, muka surat 161, dan ini adalah ucapan Tarafah Ibnul Abd, dan dia adalah syair jahili.
Tayyib. Itu secara bahasa. Wal ibadatul lughatan, ibadah secara syar'an, secara syariat, ma umira bihi syar'an, yaitu sesuatu yang diperintahkan secara syariat. Min ghairi ittiradin urfi, tanpa ada hukum baku dari adat. Ittirad yaitu kepastian. Jadi ini bukan karena adat istiadat, tapi memang betul-betul datang dari wahyu. Wala iqtida'in aqli, dan bukan karena tuntutan akal. Kalau tuntutan akal berarti apa? Kalau kita kedinginan, kita segera masuk ke selimut barangkali, atau kita segera menyalakan api untuk berhangat-hangat. Itu tuntutan akal. Tapi jelas ini bukan ibadah. Wa arafa Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa yang ke-10 muka surat 149 biqaulih, dengan ucapan beliau, al ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan, al batinati wadh dhahirah, yang batinah dan yang zahirah, kas sholati was shaum, seperti salat, puasa, wal haji wa nahwi dzalik, dan haji dan yang seperti itu. Selesai sampai di sini kalam Syekhul Islam. Walaupun masih panjang, tapi yang beliau bahas, yang beliau nukil hanya sampai di sini. Wa fiha dalilun ala annal ibadah tajibu ala kulli mukallaf. Di dalam ayat tadi, yaitu ayat akhir-akhir surat Maryam, walaupun tidak akhir betulan tapi akhir-akhir, ada dalil tentang bahwasanya ibadah itu wajib bagi setiap mukallaf, makhluk yang terbebani dari kalangan manusia dan jin. Wa annahu mahma balagh falan yasila ila haddin tasqutu anhu takalifu syar'iyyah. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sampai dimanapun orang ini mencapai suatu derajat, maka dia tidak akan mencapai suatu batasan yang dengan itu beban-beban syariat itu akan gugur darinya. Kenapa? Kita lihat siapa yang diperintahkan sekarang, Nabi Muhammad SAW disuruh untuk ibadah. Dan bukan berhenti sampai di sini. Wastabir li ibadatih, yaitu sabar. Menunjukkan apa? Ibadahnya itu terus menerus. Kesabarannya sampai kapan? Allah tidak membatasi. Menunjukkan memang ibadah itu terus menerus. Terserah engkau mencapai derajat apapun. Nabi saja disuruh untuk terus menerus beribadah, tidak berhenti. Tidak seperti ucapan para pemalas yang jahat dari kalangan apa itu? Sufiyah itu, yang mengatakan kalau sudah mencapai makrifat maka telah gugur kewajiban. Kalau sudah mencapai hakikat, maka saya adalah Allah itu sendiri. Alhamdulillah, orang gila. Gila dan jahat. Padahal apa? Tidak mungkin mereka itu mencapai derajat Nabi Muhammad SAW. Itu pun Nabi masih disuruh untuk beribadah. Kalaupun ada batas akhirnya, sampai batas akhirnya, sampai mana batas akhirnya? Yaitu sampai yang disebutkan di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Dan kematian itu adalah perkara yang diyakini. Sementara kalian, wahai orang sufi, kalau kalian yakin kalian Tuhan, kenapa kalian mati juga? Tuhan nggak matilah. Dan kalau kalian Tuhan, kenapa kalian lapar? Gimana mungkin Tuhan itu lapar, haus, kesejukan ketika ada istilahnya bencana sedikit, ketika dimintai apa itu istilahnya? Dimintai GST mengeluh. Kapan Tuhan itu mengeluh? Ciptakan uang banyak-banyak, selesai. Mereka pendusta. Tayyib, qal wa man za'ama dzalika fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa menyatakan dirinya seperti itu, dia gugur kewajiban, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dan telah dinukilkan ijma' oleh siapa? Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, yang mengatakan ini maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Tayyib. Fa inna qawlahu fa'budhu khitabun li nabiyyih. Karena firman Allah Ta'ala, sembahlah dia, ini dialog yang disampaikan kepada nabinya. Wa ummatuhu tabaun lah. Sementara umat beliau adalah pengikut beliau. Muskilahnya adalah apa? Orang sufi walaupun minta syafaat kepada nabi dan mengharapkan syafaat nabi, mengaku sebagai umat nabi, tapi mereka tidak suka ikut syariat nabi. Mereka lebih suka apa? Ikut syariatnya Nabi Khadir. Ini adalah umat yang durhaka berarti. Kalau masalah syafaat, pengen ikut Nabi Muhammad. Tetapi apa? Kalau syariat, pengen ikut syariatnya Nabi Khadir. Itu pun kalau taat pada syariatnya Nabi Khadir. Mereka adalah pendusta. Maka betul kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya sufiyah adalah zanadiqah. Mereka adalah zindik, yaitu apa? Munafik i'tiqadi, dusta mereka dengan keislamannya itu. Kalau mencapai tingkatan tadi.
Nah, karena itulah orang sufi di dalam masalah fikih ikut Imam Syafi'i, tapi kalau dalam akidah tidak ikut. Mereka pendurhaka. Agama sesuai dengan hawa nafsu aja, ambil yang ini, ambil yang itu. Tidak ikut dengan apa? Dengan ketaatan. Kalau kita tidak ikut Syafi'i ataupun Asy'ari, kita ikut Rasulullah dan dengan apa? Bimbingan para ulama. Itulah yang benar. Tayyib qal fa idza kana hadza fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhu min babin aula wa ahra. Kalau seperti inilah untuk haknya Nabi, beliau sendiri harus beribadah sampai meninggal, maka yang selain beliau lebih layak dan lebih seharusnya lagi untuk apa? Terus beribadah. Muskilahnya adalah orang sufi kalimatnya sama dengan orang-orang Rafidhah. Mereka mengatakan derajat kami adalah derajat wali, dan derajat wali itu lebih tinggi daripada derajat Rasul. Nah, sudah, kalau merasa lebih tinggi dari Nabi Muhammad, memang mereka adalah apa? Orang-orang kafir kalau sampai tingkat itu. Adapun yang orang awamnya jelas mereka hanya dipedaya saja, dibohongi. Walil ibadah syurutun la tasihu illa biha, dan ibadah itu punya syarat-syarat yang tidak sah ibadah itu kecuali dengan dipenuhinya syarat-syarat tadi. Besok insya Allah wallahu a'lam.